Hai Semoton Tribuners, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bli Pratnyana Putra, lulusan dari Presiden University, juga seorang mantan President of Student Union, yaitu Presiden BEM di kampusnya. Beliau tengah menggeluti bisnis ikan mas koki dengan nama Oi Goldfish, dan juga seorang owner dari Oxtor Barbershop. Kisah inspiratif dari seorang pengusaha muda, mari kita simak interviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Baby Rahela, kita mendatangi tamu, sebuah narasumber yang mungkin sangat inspiratif bagi kalian semua nantinya. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut, tapi sebelumnya kita kenalkan dulu profil beliau. Beliau ini adalah Pratnyana Putra. Jadi sekarang kesibukannya itu mengelola, yang ada di belakang kita ini, pemirsa bisa lihat, ini adalah Goldfish ya, bener ya. Saya panggilnya Bli aja ya biar Bli kita aja, dapat. ya. Nah, Prat aja juga nggak apa-apa. Oke, Prat aja ya. Oke. Baik Bli Prat, kita bincang-bincang santai aja Ya. untuk sore hari ini bersama Semoton Tribuners. Sebelum kita mulai perbincangan lebih lanjut ini Bli Prat, karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan, boleh kita izin untuk melepas maskernya ya, Siap. Semoton Tribuners. Nah, sebelumnya saya mau tahu ini kesibukannya sekarang apa untuk Bli Prat sendiri? Ya, di pandemi ini ya, kita tahu ya di Bali khususnya juga kita emang harus dituntut untuk lebih kreatif sih sekarang ini. Kalau saya sendiri, emang dari awal tuh emang hobi sih, di awal tuh melihara ikan segala macam dari kecil juga. Jadi dari hobi ini kita bikin yang namanya satu wadah sih, tempat teman-teman kita saling berkumpul gitu, juga sekalian kita ya kesibukan ngurusin usaha juga gitu ya untuk di pandemi ini gitu. Jadi sama-sama saling tetap survive, tetap kreatif juga gitu. Tetap yang menjalani aktivitas sebiasanya aja. Kalau boleh tahu ini sudah berjalan berapa lama? Kalau Oi Goldfish ini kita kalau dari pelihara ikan mas koki mungkin dari kecil ya. Saya cuma untuk lebih fokus di ikan mas koki ini kurang lebih dari awal 2019-an. Gitu ya, di era 2019 itu tepatnya setelah saya resign. Nah, dulunya awalnya corporate, kerja kantoran segala macam gitu. Akhirnya saya resign, beranikan diri untuk yang namanya memilih menjadi usahawan gitu ya. Kita start entrepreneur, itu mulai ya fokus ikannya jadi selingan dulunya, jadi hobis gitu. Cuma kesini-sininya kok asik gitu ya. Kita semakin dalam industrinya. 2019 itu mulai sih kurang lebih. Bli, saya mau tahu nih Bli, apa pembeda dari ikan mas ini dengan ikan mas yang lain? Kenapa akhirnya Bli memutuskan untuk pelihara ikan mas ini aja deh gitu? Oke, kalau goldfish ya ikan mas koki itu dari anatominya itu lucu-lucu sih bentuknya gitu ya. Jadi ini jadi family fish banget gitu. Dari awalnya kita pelihara ikan dari kecil tuh ada beberapa jenis ikan sih juga gitu ya. Dari akhirnya itu kenapa milih di ikan mas koki? Banyak variannya juga, banyak jenisnya. Ada oranda, ada rancu, ada ryukin, ada demekin gitu, ada jenis-jenis yang lainnya juga gitu. Lebih ke anatomi dan warna sih, itu yang menarik sih. Untuk pilihannya itu ya alasannya ya. Kalau untuk perawatannya sendiri bagaimana? Apa sulit atau bagaimana? Kalau ikan mas koki sama ya, sama kayak ikan-ikan yang lain. Kalau ikan kan hidupnya di air ya. Jadi kalau yang kita fokuskan sebenarnya di awal bukan ngurusin ikannya, tapi yang kita ngurusin itu media airnya. Jadi pastikan airnya untuk tempat hidupnya ikan itu bagus. Untuk awal-awal tuh kita pelajarin air ya. Sekarang dengan adanya era digital gini ya udah banyak sekali untuk teman-teman yang emang dia sebelumnya udah lama hobis di ikan, itu banyak sekali sharing di YouTube gitu ya, di literasi yang lain juga gitu. Jadi menurut saya yang penting untuk pemeliharaan ikan itu airnya dulu gitu. Untuk ikan balik lagi nanti ada genetiknya ya. Jadi kalau genetiknya emang bagus gitu ikannya, emang dengan terah keturunan juga bagus, itu bakal ngasilin ikan yang bagus juga gitu sih. Kalau untuk biaya perawatannya sendiri atau apakah itu sepadan gitu kan dia juga untuk usaha ini ya? Itu gimana Bi? Kira-kira kisarannya kalau kita boleh intip sedikit? Oke. Kalau untuk di Goldfish ini sendiri, kita kan di Oi Goldfish ya. Di Oi Goldfish kita ada di Lotunduh Ubud gitu ya. Jadi di sini kita dari awalnya emang hobis, teman-teman kita sharing bareng, terus ternyata banyak sekali peminat nih sekarang mulai di Bali gitu, udah naik banget gitu dari 2019 sampai sekarang. Jadi kalau dari ikan mas koki ini sendiri tergantung grade ya, kalau kita bilang usaha atau industrinya itu
mulai dari yang fancy grade itu untuk kita nikmatin cuma di rumah sampai show quality-nya pun ada gitu. Itu untuk dari goldfish-nya sendiri. Dan untuk beli prat sendiri, agak susah nggak sih untuk pemasaran ikan ini? Karena kan kita tahu tidak semua orang gitu kan hobi memelihara gitu kan. Gimana belinya untuk mengatasi itu? Betul, jadi di goldfish ini sendiri semua udah ada komunitas ya. Jadi kita pasti mudah untuk memasarkan sesuatu gitu. Kalau kita udah tahu segmented marketnya siapa gitu ya. Kalau di sini kita lihat goldfish ini nggak ngelihat umur sih ya. Kalau saya lihat itu kalau emang di komunitas dari yang anak muda, dari anak-anak, anak mudanya juga milenial sekarang gitu sampai juga yang dewasa juga itu ada peminatnya gitu untuk ikan mas koki ini sendiri. Tapi kalau misalnya tadi concern tentang gimana caranya kesulitan masarin, menurut saya tergantung kita udah ngelihat nih segmented marketnya tuh mana dulu gitu kan. Yang kita lihat tuh adalah ya pecinta ikan mas kokinya itu sendiri sama pemain ikan mas koki yang kontes gitu. Itu untuk segmennya tadi Beli bilang udah ada segmennya sendiri ya. Ada nggak sih keinginan sebenarnya untuk memperkenalkan mereka ini lebih jauh, tidak hanya bagi pecintanya aja gitu, tapi untuk masyarakat luas? Bener banget. Nah, kita ada di Bali Goldfish United ya. Jadi ini komunitas ikan mas koki yang ada di Bali khususnya gitu ya. Jadi kita punya tujuan awal sih sama teman-teman yang lain di komunitas ini lebih memasyarakatkan ikan mas koki gitu ya. Jadi pelihara ikan kan, hobis ikan, saya yakin dari yang namanya anak-anak aja kalau udah ngelihat ikan berenang di air itu pasti pengen pelihara gitu kan, pasti menyenangkan banget gitu. Nah, sekarang kita punya wadah sih di Bali Goldfish United ini dengan kita itu fokus di edukasi pertama gitu ya. Jadi ada di teman-teman yang emang tergabung di Bali Goldfish United ini sharing, bisa itu ke kerabat, ke teman-teman gitu ya, untuk jelasin cara memelihara ikan mas koki itu kayak gimana. Yang kedua kita punya event. Nah kita di Bali itu sendiri bikin annual eventnya juga ada. Terus di setahun ini di 2021 ini kita udah bikin kemarin habis Bali Goldfish United mini show. Nah di sana itu skala nasional kayak gitu untuk kita invite teman-teman dari luar Bali untuk sharing bareng nih di Bali ke teman-teman hobis biar lebih paham ikan mas koki yang kontes tuh kayak gimana gitu. Jadi ada wadahnya sih, jadi lebih ke mengedukasi lewat seller itu sendiri dan juga dari event. Nah ini tadi sudah banyak kita berbincang soal ini ya, apa namanya, komunitas. Nah ini kita bisa ditemukan di mana nih kalau teman-teman mungkin mau bergabung gitu sama Beli Pratnya? Kalau dari komunitas ikan mas kokinya ini sendiri, kita kalau di OI Goldfish kan ada di Instagram sama di Facebook ya, OI Goldfish. Jadi itu ada. Terus juga untuk komunitas kita itu yang di Facebook itu ada Bali Goldfish United. Jadi teman-teman bisa search di Facebook untuk grup Facebooknya. Jadi buat teman-teman semutan Tribuners yang mau bergabung itu tadi ya ada di Facebook dan juga ada di Instagram, ada YouTube-nya juga. Kalau YouTube itu saya hobi aja sih gitu buat seru-seruan. Kita ada di Sobat Air juga ya. Jadi Sobat Air bisa teman-teman bisa cek ya gimana cara memelihara ikan mas koki. Saya juga berbagi tips di sana gitu. Itu buat teman-teman semua gitu. Masih baru juga sih YouTube-nya gitu ya. Mungkin teman-teman yang pengen tertarik habis ini untuk ngelihat gimana cara memelihara ikan mas koki bisa cek juga. Nah Bli, selain kesibukannya ini mengurus ikan-ikan cantik ini, ada kesibukan lain nggak kira-kira Beli Pratnya ini selama ini ya, sampai sekarang? Dulu abis lulus S1 gitu ya, graduate dari kampus, itu sempat di duty free, sempat corporate juga, sempat kerja di duty free shop sebagai store department manager. Itu di sana benar-benar saya aplikasikan ya dari kampus itu, karena dulu fakultas bisnis, konsentrasi di retail. Itu saya sempat kurang lebih 4 tahun sebagai store department manager di sana sampai 2018. Terus akhirnya saya memilih, karena memilih untuk ngambil fakultas bisnis gitu ya, itu nggak selamanya akan sebagai employee gitu. Nah di sana saya pengen untuk kenapa nggak langsung start sedini mungkin entrepreneur life-nya dari sekarang gitu kan. Nah di sana itu yang jadi poin saya adalah kebanyakan kan orang itu
memilih pensiun dulu baru usaha gitu ya. Kenapa nggak dari awal kalau emang ujung-ujungnya akan usaha, kenapa nunggu pensiun gitu. Nah, itu dia tadi itu. Iya, itu sih Kuncinya. bikin saya waktu di 2018 tuh mutusin kenapa nggak saya start entrepreneur life saya dari sedini mungkin ya, masih muda gitu. Jangan sampai nanti nyesel pas udah umur agak senja gitu ya, udah pensiun itu baru mau bikin usaha, bikin bisnis segala macam kayak gitu. Makanya dari sedini mungkin itu. Sejak saya memutuskan untuk resign langsung, itu sempat dari corporate, saya ada beberapa usaha juga, ada barbershop gitu ya, ada juga ngurusin digital marketing juga. Sampai ini hobi jadi industri juga sih yang saya gelutin sekarang gitu. Berarti memang belinya ini multitasking ya kalau bisa saya bilang ya. Iya. Semua segmen dicoba dan dijajal gitu ya betul. Bli ya. Masih muda ya. Iya, Mbak ya, mumpung masih muda punya kesempatan untuk Betul, mencoba hal-hal baru. betul banget. Seberapa pentingkah relasi untuk membangun sebuah bisnis? Penting banget ya, terutama kalau kita emang di kampus, rumahnya dulu ya. Di kampus saya juga bukan anak yang kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu dulu di kampus sering bilang kuliah pulang gitu kuliah ya. pulang. Karena saya juga nggak mungkin pulang waktu itu kuliah di Jakarta Di mana gitu ya, ya. kalau boleh tahu? Di Presiden University. Presiden. Ya, waktu itu saya nggak mungkin kuliah pulang karena pulangnya harus ke Bali. Nggak mungkin Jakarta ke Bali terus gitu kan ya. Jadi saya nyari kegiatan tuh di kampus dulu di Presiden. Jadi di kampus Presiden kita bareng-bareng waktu itu ikut organisasinya juga, itu untuk kegiatan mahasiswanya juga gitu. Dari awal sih dari semester 1 saya udah aktif pertama di sport divisi ya, di BEM lah gitu, student unionnya dulu gitu. Saya di sana juga aktif. Awalnya ngurusin event juga, emang dari dulu tuh ngurusin kayak olimpiadenya kampus gitu. Itu pas di freshman itu saya udah langsung ngurusin. Waktu itu eventnya namanya Sport Olympiad Presiden University. Kita sering anak Presiden University sebut SOPU-nya. Jadi itu acara olahraganya setiap tahun gitu, untuk semuanya dilibatkan. Nah setelah itu di tahun kedua sempat juga gitu dikasih kepercayaan menurut saya gitu ya, bukannya saya yang mau, itu karena dipilih oleh mahasiswa juga gitu ya sebagai presiden dari BEM atau presiden dari PUSU kita sebut dulu, presiden University Student Union gitu. Itu setahun sih sampai 2014 gitu. Jadi di sana saya ngerasa organisasi itu banyak dapat relasinya dan melatih kita sih buat ngobrol lah ya sama teman gitu ya, brainstorming terus juga tanggung jawab juga gitu ya. Dari awal kita kalau mau handling event, terus juga dari persiapan, terus juga aktualisasinya sampai evaluasinya kayak gimana, itu kita belajar banyak sih dulu dari sana juga. Plus habis kelar di kampus ya tetap jadinya berlanjut kebiasaannya gitu. Jadi berteman sama siapa aja gitu, asalkan kita tetap punya prinsip lah di diri sendiri gitu. Berarti relasi itu sangat penting ya. Akhirnya, penting banget. Implementasinya di kehidupan kita yang akan datang. Betul ini banget. Ya, Bli, ya. Iya betul banget. Cukup menarik tadi perbincangan kita mengenai Goldfish, kemudian komunitas dan latar belakang Bli Pratnya. Mungkin sebagai penutup, Bli Pratnya ingin memberikan closing statement kepada para pemuda yang ingin mencoba membuka bisnisnya mereka sendiri. Silakan Bli. Ya buat teman-teman ya di Indonesia, di Bali ya, dimanapun teman-teman berada, kalau saya sendiri mengencourage teman-teman muda gitu ya di Bali untuk ayo kita jangan yang namanya cuma bergantung, mari kita juga bareng-bareng kreatif gitu ya, lihat industri di Bali ini yang bisa kita kemas itu apa aja gitu ya. Jadi kalau kita tahu kan sekarang lagi pandemi ini ya, di situasi pandemi ini kita tahu suatu industri yang kita pegang itu bisa rapuh. Makanya kita harus yang namanya tetap kreatif, tetap move on untuk kita beradaptasi sama era baru sekarang ini gitu ya. Jadi pesan saya sih tetap berusaha, kerja keras. Kalau saya punya prinsip living today, jadi hidup cuma hari ini aja gitu. Jadi lakuin terbaik ya hari ini gitu. Itu sih dari saya. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber Bli Pratnya. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Salah satunya adalah sebagai entrepreneur muda dan bagaimana membangun bisnis itu sehingga bisnis itu akan berakibat baik untuk kita, menguntungkan juga untuk kita. Kalau teman-teman Tribuners suka dengan konten-konten seperti ini, dukung kami terus dengan cara subscribe ke YouTube kami dan sampai jumpa. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com.
Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.